pemirsa, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda kali ini bersama saya Rusudun Hasan dan saya Yusriyadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Baik, kita ke informasi pertama pemirsa. Meski pemerintah telah memperbolehkan umat Islam melaksanakan ibadah umroh, namun dampaknya belum terlihat pada peningkatan jumlah pemohon paspor. Berikut informasinya untuk Anda. Sejak dibukanya umroh oleh pemerintah Arab Saudi pada awal November kemarin untuk warga negara Indonesia, nyatanya tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap jumlah pemohon paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Parepare yang ditemui beberapa waktu lalu. Inyoman Arsila menjelaskan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya pembatasan usia untuk calon jamaah umroh serta adanya biaya tambahan jika ingin melakukan ibadah umroh di tengah pandemi. Semenjak dibukanya kembali umroh warga negara Indonesia ke Arab Saudi per tanggal 1 November tahun 2020, pemohon calon jemaah umroh di kantor imigrasi kelas 2 TPI Pare belum ada perubahan signifikan. Yang dari beberapa minggu, beberapa bulan terakhir ini pemohon masih sama di kisaran 5-10 orang per hari. Jadi tidak ada begitu kenaikan jumlah permohonan, karena dari informasi yang kami terima, dari informasi yang kami baca di berita online ataupun di media cetak, bahwa umroh yang diberangkatkan di awal November ini diprioritaskan untuk calon jemaah umroh yang ditunda keberangkatannya bulan-bulan sebelumnya atau malah tahun sebelumnya. Jadi itu pun untuk batas usia juga sekarang dibatasi, yang bisa berangkat umroh adalah umur dari 18 tahun sampai 50 tahun. Nah, sedangkan untuk di wilayah kerja Parepare sendiri, dari segmen umur itu biasanya yang banyak umroh itu adalah umur di atas 50 tahun, antara 50 sampai 60 yang selama ini dari usia sekian yang biasanya yang paling banyak mendominasi. Kemudian terkait perubahan sedikit juga mungkin ada biaya tambahan untuk biaya umroh karena lebih mahal, dengan pertimbangan karena nanti ada biaya karantina sendiri di sana di Arab Saudi, sama nanti setelah sampai lagi di Indonesia. Jadi ada peningkatan biaya. Mungkin faktor-faktor itu yang mungkin jadi pertimbangan juga bagi yang mempengaruhi jumlah pemohon juga. Untuk masyarakat yang melakukan permohonan paspor beberapa bulan terakhir, didominasi calon jamaah haji pendamping dan masyarakat yang berprofesi sebagai pelaut. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pengurus PKK Ujung Lara hadirkan celengan berbahan limbah. Celengan ini ditujukan untuk ibu-ibu agar ibu PKK dapat menyisihkan uang recehnya dan disimpan di celengan tersebut. Nantinya akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Pengurus PKK Kelurahan Ujung Lara, Kecamatan Soreang kini menghadirkan celengan berbahan limbah. Hadirnya program celengan tersebut merupakan inisiasi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan agar para ibu-ibu pengurus PKK baik di tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan dapat menyisipkan uang receh dari belanja dari pasar untuk disimpan dalam celengan tersebut. Uang receh yang telah terkumpul dari celengan itu nantinya akan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk korban bencana alam. Instruksi Ketua PKK Parepare ini sigap ditanggapi oleh para pengurus, salah satu di antaranya Ketua PKK Kelurahan Ujung Lara, Kecamatan Soreang, Nur Hairana. Ini adalah salah satu inovasi yang ada di Kelurahan Ujung Lara, yaitu Ibu PKK Kelurahan, di mana sampah atau limbah dari tempat oli, dari bengkel, kami inovasi mencoba untuk membuat stiker sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak Kota Parepare, Ibu Wali Kota, bahwa kalau bisa setiap PKK atau Dasawisma menciptakan satu celengan
Jadi sisa uang yang dari pasar kita bisa masukkan dalam celengan tersebut, uang recehan. Uang recehan ini dikumpul, insya Allah akan lebih banyak jumlahnya. Dan tujuannya kami memasukkan ke kas PKK Kelurahan Ujung Lara untuk dijadikan kas melaksanakan program-program ke depannya insya Allah. Hadirnya celengan yang memanfaatkan limbah tersebut diapresiasi pengurus PKK Kota Parepare Ervina Rashid. Satu bentuk inovasi dari Kelurahan Ujung Lara, di mana mengisi uang bersehat sekaligus bersedekah. Jadi dari mereka dan untuk mereka juga. Ya, ini saya kira sangat bagus karena sampah limbah digunakan dengan baik. Ya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare terus berupaya memaksimalkan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, utamanya pada kondisi pandemi saat ini. Hal ini terbukti dengan hadirnya layanan Salamaki yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi dengan dokter hanya bermodalkan smartphone. Berikut informasi untuk Anda. Dinas Komunikasi dan Informatika kembali menggelar talk show dinamika pembangunan yang dilaksanakan di ruang Puskomkref kantor Dinas Kominfo Parepare pada Rabu 18 November 2020. Kegiatan yang menghadirkan para anggota kelompok informasi masyarakat atau KIM Kota Parepare ini dibuka Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare yang juga PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI. Yang mana lebih khusus lagi nanti akan disampaikan oleh Ibu Direktur terkait beberapa inovasi di Rumah Sakit Umum Andi Makassau. Ada inovasi yang kemarin sudah di-launching, yaitu inovasi berbasis aplikasi, yaitu Salamaki. Tampil sebagai moderator pada kegiatan tersebut, Arwah Rahman MSI dengan membahas tentang inovasi pemerintah Kota Parepare dalam hal ini RSUD Andi Makassau, yakni Salamaki, suatu aplikasi layanan kesehatan tanpa harus datang ke rumah sakit dengan menghadirkan Direktur RSUD Andi Makassau Kota Parepare, Dr. Hajareni Angrenisari. Nah, kami mencoba mengembangkan layanan itulah yang telah kami launching di bulan Agustus kemarin. Ini semata-mata untuk memberi kemudahan kepada pasien, bagaimana pasien dapat tetap berobat, berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit. Caranya mudah, yaitu cukup mendownload aplikasi Salamaki di Play Store. Turut hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI melalui aplikasi Zoom Meeting. Wakil Direktur yang ada di Rumah Sakit Andi Makassau telah melakukan berbagai inovasi untuk melakukan kemudahan dalam pelayanan pasien masyarakat yang ada. Salah satu yang dilakukan Direktur adalah melahirkan inovasi Salamaki. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, operasi justisi digelar oleh tim penegakan hukum peraturan wali kota atau Perwali yang bekerja sama dengan tim gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, Puskesmas, BPBD, dan TNI Polri. Operasi justisi ini dilaksanakan di depan pasar Sumpang Minangkabau. Tim Penegakan Hukum Peraturan Wali Kota atau Perwali Kota Parepare nomor 31 tahun 2020 melakukan operasi justisi di depan Pasar Sumpang Minangkabau pada Rabu 18 November 2020. Operasi justisi ini melibatkan tim gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, Puskesmas, BPBD, dan TNI Polri. Meski beragam cara sudah dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan mengenai Perwali nomor 31, namun pada setiap operasi justisi dilakukan, masih banyak pelanggar yang terjaring razia, tidak mengenakan masker saat berkendara. Bukan hanya warga di luar daerah yang terjaring, namun ternyata masih banyak warga lokal Parepare yang tidak disiplin protokol kesehatan saat keluar rumah, sehingga mereka terpaksa diberi sanksi, apakah itu sanksi administrasi berupa denda 50.000 atau sanksi bekerja sosial selama 3 jam, sesuai yang tertuang dalam Perwali nomor 31 tahun 2020.
Korlap Tim Penegakan Hukum Perwali nomor 31 wilayah Kecamatan Bacukiki Barat Parsan berharap dengan tertibnya operasi justisi ini dilakukan mampu menyadarkan masyarakat untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan hari ini adalah ada tim penegakan hukum Perwali nomor 31 tahun 2020 dari Kecamatan Bacukiki Barat, wilayah Kecamatan Bacukiki Barat yang mana hari ini tepatnya di Pasar Supang. Jadi ada teman juga di Pasar Supang, ada juga di daerah sini yang terbagi dua. Ini penegakan hukum operasi justisi, tim penegakan hukum peraturan wali kota Parepare. Selain mengedukasi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, petugas juga mengajak masyarakat untuk tetap memperhatikan penggunaan seperti kendaraan saat berkendara, utamanya menggunakan helm bagi pengendara motor. Andi, TV Peduli mengabarkan. Seringnya melakukan pelanggaran, aparat gabungan terpaksa harus menyegel salah satu restoran yang ada di kota Parepare. Berikut informasi untuk Anda. Tim patroli mobile gabungan kembali menggelar operasi justisi yang kali ini digelar di kawasan Pasar Senggol pada Selasa sore kemarin. Dari hasil operasi, petugas mendapati satu restoran di kota Parepare yang melanggar protokol kesehatan, yakni dengan tidak menerapkan physical distancing. Petugas mendapatkan acaranya yang berlangsung di restoran tersebut yang dipenuhi dengan pengunjung yang melebihi batas yang telah ditetapkan, sehingga petugas mengambil langkah untuk segera membubarkan acara tersebut. Petugas mengakui bahwa restoran itu telah berulang kali melakukan pelanggaran, sehingga untuk ketiga kalinya petugas langsung menyegel sementara agar tidak ada lagi aktivitas di restoran tersebut. Jadi sore ini kami kembali melaksanakan penegakan Perwali 31 2020. Jadi pada saat kami patroli, kami mendapatkan salah satu tempat usaha yang tidak melaksanakan peraturan Perwali 31, peraturan Wali Kota 31 tahun 2020. Jadi di dalam kami temukan ada kegiatan ulang tahun. Jadi tidak menerapkan physical distance. Ruangan yang ada di dalam tidak sesuai dengan jumlah pengunjung. Jadi kami mengambil tindakan karena sudah beberapa kali dilakukan peneguran. Jadi hari ini kita segel untuk sementara dan kami bekukan operasinya untuk sementara dulu. Tadi acara juga sempat dibubarkannya, Pak? Ya, jadi acara tadi kami sempat bubarkan karena ini sangat berisiko. Saya langsung mengambil, teman-teman langsung mengambil tindakan karena sangat berisiko dengan penularan COVID-19. Erwin, TV Peduli mengabarkan. DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda APBD Kota Parepare tahun anggaran 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna yang digelar di ruang paripurna DPRD Kota Parepare dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi atas Ranperda APBD Kota Parepare tahun anggaran 2021 pada Rabu 18 November 2020. Penyampaian jawaban serta tanggapan Wali Kota ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH. Pemerintah daerah memberikan penjelasan atas tanggapan atau pertanyaan yang disampaikan tersebut meskipun masih dalam konteks makro, dan untuk jawaban yang bersifat teknis kami akan sampaikan melalui rapat-rapat pembahasan pada tingkat badan anggaran. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu Esos didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Muhammad Rahmat Samsu Alam. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kota Parepare, Pasal 120 Ayat 1 huruf C, jumlah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 18 orang dan sudah dinyatakan quorum. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah lingkup pemerintah Kota Parepare melalui Zoom meeting. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Sejumlah anggota BRIMOB mendapatkan penghargaan pada HUT ke-75 Korps BRIMOB Polri. Reward ini diberikan atas dedikasi para anggota BRIMOB dalam berbagai kegiatan. Berikut informasinya.
Dalam rangka HUT yang ke-75 Korps Brimob Polri, Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan Kompol Sapari menyerahkan hadiah kepada personil dan anak personil yang berprestasi di Mako Batalion B Pelopor. Penghargaan tersebut diperoleh berkat prestasi di berbagai kegiatan yang sebelumnya digelar oleh Sat Brimob Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan, di antaranya lomba kebersihan markas komando serta lomba hafalan Al-Quran yang diikuti oleh para anak anggota Brimob. Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan Kompol Sapari mengatakan, pemberian penghargaan ini adalah rangkaian dari HUT yang ke-75 Korps Brimob Polri jatuh pada hari Sabtu kemarin yang dilaksanakan di Makassar, dan sebagai bentuk apresiasi kepada para personilnya, dirinya menyerahkan penghargaan kepada anggota dan anak anggota yang berprestasi. Kompol Sapari menambahkan bahwa kegiatan ini bekerja sama dengan pihak Bank Hasa Mitra yang telah memberikan kontribusi kepada kita semua dan memberikan tabungan kepada anak-anak yang berprestasi, khususnya bagi anak hafiz Al-Quran dan siswa yang berprestasi di sekolah. Penyerahan penghargaan ya dari Sat Brimob dilaksanakan di Batalion B Pelopor kepada anggota dan anak-anak anggota, ya putra-putri anggota yang berprestasi. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pengurus PKK Kota Parepare menyisir 22 kelurahan dan 4 kecamatan dalam penertiban administrasi PKK di tingkat bawah. Hal ini dilakukan agar para anggota PKK bisa lebih proaktif untuk menjalankan program-program secara maksimal. Pengurus PKK Kota Parepare menyisir 22 kelurahan dan 4 kecamatan dalam menertibkan administrasi PKK di tingkat bawah. Kegiatan tersebut diawali di 7 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Soreang pada Selasa 17 November 2020. Ketua Tim Penggerak PKK Haja Erna Rashid Taufan melalui wakilnya Haja Juleha Muiz Pangerang berharap melalui lomba ini, Tim Penggerak PKK Kelurahan maupun Kecamatan bisa lebih proaktif untuk menjalankan program-program PKK secara maksimal. Wakil Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erni Erawati Iwan mengungkapkan, kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin Tim Penggerak PKK setiap tahunnya sebagai upaya menertibkan administrasi serta mengevaluasi program PKK baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Ini hari sampai 4 hari ke depan kita turun dari PKK Kota, turun ke kelurahan dan kecamatan untuk melakukan penilaian administrasi yang setiap tahunnya kita lakukan. Ini mungkin salah satunya dalam rangka nanti ada ulang tahun. Penilaian lomba administrasi tahun ini juga menjadi ajang bagi tim penggerak PKK Kelurahan memaparkan hasil inovasi yang dilakukan utamanya dalam penanganan COVID-19. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusriadi Sugiarto dan saya Sutun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.